Mesin gol tersebut bernama Erling Braut Haaland. Sang penyerang berusia 25 tahun tersebut sukses menunjukkan keganasannya dalam ajang sepak bola terbesar tahun ini. Meski baru pertama kali bermain di turnamen internasional mayor di level senior, nyatanya hal tersebut tidak menghalangi sang striker untuk menunjukkan kesuburannya. Bagaimana cara Haaland tetap rajin mencetak gol? Sang penyerang kelahiran Inggris ini diberkahi kemampuan atletis yang luar biasa. Ini berarti, kekuatan maupun kecepatan merupakan atribut-atribut penting yang dimiliki Haaland sebagai striker. Bicara mengenai kekuatan, Haaland bukan hanya sekedar kuat, namun dia juga punya kecerdasan untuk memanfaatkan bagian tubuh atasnya dalam berbagai situasi. Beberapa contoh dapat kita lihat pada duel melawan para bek tengah lawan. Haaland bisa menempatkan dirinya di bagian depan sang bek untuk segera memenangkan bola. Tidak jarang, sang striker pun bisa menggunakan momentum yang ada untuk mengganggu gerakan pemain bertahan di hadapannya. Dalam situasi ini, Haaland melakukan charge untuk merusak momentum gerakan si bek tengah, untuk kemudian memenangkan bola panjang untuk melanjutkan serangan Norwegia. Aspek fisik lain yang dimiliki oleh Haaland adalah kecepatannya yang fantastis. Atribut ini yang membuat dirinya juga sangat mematikan ketika menghadapi ruang yang besar di dalam maupun belakang lini pertahanan lawan. Tidak hanya cepat, Haaland pun juga cermat dalam menggunakan kemampuan ofensif ini. Sang penyerang biasanya bergerak ke area luar untuk menyerang sisi buta lawan. Inilah yang mengakibatkan pemain bertahan menjadi sulit untuk mengikuti gerakan penyerang kelahiran Leeds tersebut. Dua gol yang ia buat kala melawan Senegal dan Irak menjadi buktinya. Meskipun situasinya berbeda, tetapi kecepatan lari yang ia buat di sisi buta pemain lawan merupakan senjata yang ia pakai dalam kedua situasi. Kualitas menyerang yang dimiliki oleh Haaland membuat dirinya seringkali diikuti oleh beberapa pemain bertahan lawan, bahkan di saat yang bersamaan. Hal ini ternyata malah memberikan keuntungan bagi Norwegia. Pasalnya, muncul ruang yang terbuka di area berbahaya karena bek tim lawan terlalu terfokus pada gerak lari sang striker. Satu contoh dapat kita lihat dalam laga melawan reaksi dengan menempel sang striker dengan ketat. Reaksi tersebut malah membuka ruang bagi Norwegia untuk melakukan cutback dan mencetak gol melalui sepakan Patrick Berg. Namun sayang, gol ini harus dianulir karena Alexander Sørloth telah berdiri pada posisi offside terlebih dahulu. Meski diberkahi kemampuan atletis yang menakjubkan, tetapi atribut yang paling penting dari Haaland adalah ketenangan yang ia miliki. Apa maksudnya? Haaland bukanlah tipikal penyerang yang banyak melibatkan diri dengan bola. Artinya, dia tidak akan banyak turun atau bergerak keluar dari posisi untuk terlibat dengan rekan-rekannya. Meskipun dia juga punya kemampuan untuk mencetak gol dari luar kotak penalti. Haaland bahkan sering terlihat seperti pasif atau hanya berjalan kaki ketika para pemain Norwegia lain menguasai bola. Dia lebih memilih untuk menunggu, untuk kemudian melakukan aksi terakhir di mulut gawang. Dua gol ke gawang Brasil dan Pantai Gading menjadi buktinya. Di saat para pemain Norwegia lain melakukan kombinasi di area sepertiga akhir, Haaland cenderung agak statis di area depan kotak penalti. Pergerakan baru ia mulai ketika bola mendekati kotak 16 meter tersebut. Sesaat ketika bola dimainkan ke area berbahaya, Haaland mulai melakukan gerak lari ke arah umpan akan diberikan. Sang striker pun juga punya koordinasi tubuh yang sangat baik. Artinya, dia seringkali bisa melakukan deselerasi atau mengubah arah lari di detik terakhir. Tujuan dari gerakan-gerakan tersebut adalah untuk melepaskan diri dari penjagaan bek, sekaligus menempatkan diri dengan sempurna untuk menghantam bola. Timing yang sempurna dan koordinasi tubuh yang ciamik inilah yang membuat Haaland begitu mematikan di mulut gawang lawan. Satu hal yang cukup underrated dari gaya main Haaland adalah agresivitasnya dalam bertahan. Aspek ini ternyata membantu dirinya untuk tetap menjaga keganasan di mulut gawang. Dalam turnamen terakbar dunia ini, pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, kerap meminta para pemainnya untuk melakukan pressing tinggi. Biasanya, dia menempatkan 2 atau lebih pemain di lini pressing pertama, termasuk Haaland. Ketika melakukan pressing terhadap satu pemain bertahan lawan, Haaland menjalankannya dengan menutup jalur operan dari arah datangnya. Ini bertujuan agar lawan dipaksa bermain ke satu sisi, sehingga opsi aksi berikutnya menjadi terbatas. Pressing yang ia lakukan ini pun tidak jarang membuat lawan jadi harus melakukan kesalahan. Contoh terbaik dapat dilihat dalam golnya melawan Irak. Haaland yang beroperasi di area kiri melakukan pressing terhadap bek tengah dengan menutup jalur operan ke bek kanan lawan. Hal ini memaksa sang bek tengah untuk memainkan back pass ke kiper sebagai opsi umpan terdekat. Agresivitas dan intensi tinggi dari pressing Haaland tersebut membuat para pemain bertahan Irak melakukan kesalahan fatal di depan gawang sendiri. Alhasil, sang penyerang sukses mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.